Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu. Saya Rizka. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori akuntansi, yaitu bab 3, Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan, dan pelaporannya manajerial atau manajemen, akuntansi, dan pajak. Yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Sejarah sistem pencatatan double entry menelusuri dari jejak sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dimulai sejak pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1642. Namun, praktik akuntansi di Indonesia tersebut baru ditemukan pada tahun 1747 di salah satu perusahaan Jakarta. Pada tahun 1747, sistem akuntansi di Indonesia ditandai dengan ditemukannya sistem pembukuan pada perusahaan Appoint Associated di Jakarta. Perusahaan tersebut menggunakan sistem pembukuan double entry yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Double entry atau pembukuan berpasangan merupakan sistem akuntansi yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya. Sistem pencatatan ini menggunakan pencatatan menggunakan sisi debit kredit karena perusahaan saat itu membutuhkannya untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Pencatatan dengan sistem double entry digunakan oleh perusahaan yang mempertimbangkan urusan hutang piutang. Setiap transaksi di dalam perusahaan dicatat ke dalam sisi debit dan kredit, sehingga bisa menimbulkan keseimbangan dalam keduanya. Saldo normal akun. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Ketetapan yang diatur dalam akuntansi adalah saldo normal aktiva di debit dan saldo normal kewajiban di kredit dan sebagainya. Posisi saldo normal akun akan mempermudah di dalam proses pemahaman membuat jurnal sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Suatu akun dapat memiliki saldo normal debit atau kredit. Saldo normal akun untuk harta dan beban adalah debit. Saldo harta dan beban akan bertambah jika terjadi transaksi yang mengakibatkan harta atau beban di posisi debit. Sedangkan saldo normal utang atau kewajiban, modal dan pendapatan adalah kredit. Saldo utang, modal, dan pendapatan akan bertambah jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang, modal, dan kewajiban di posisi kredit. Saldo normal akun. Setiap akun atau rekening memiliki saldo normal yang telah ditetapkan dalam ilmu akuntansi. Ketetapan dalam penentuan saldo normal akun bersifat mutlak atau tidak bisa diubah. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Fungsi analisis maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi sebelum dimasukkan ke jurnal harus dianalisis terlebih dahulu, apakah dimasukkan ke debit atau kredit. Dianalisis akun apa yang berpengaruh terhadap transaksi itu. Akun yang berpengaruhnya adalah pendapatan jasa dan kas. Lalu jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut perjurnalan. Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan utama, Books of Original Entry.
karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi pertama atau penyesuaian pemasukan adjusting entries. Buku besar. Buku besar dalam bahasa Inggris General Ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Terdapat dua jenis buku besar, yaitu buku besar 4 kotak dan 2 kotak. Masing-masing punya cara pembuatan yang berbeda. Buku besar terdiri dari buku besar konsumen untuk transaksi keuangan dengan seorang konsumen atau juga disebut buku besar penjualan. Buku besar pemasok untuk transaksi keuangan dengan seorang pemasok atau juga disebut buku besar pembelian. Buku besar umum atau nominal menyajikan modal, utang, pendapatan, dan pengeluaran. Neraca saldo di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan, bahasa Inggris balance sheet atau statement of financial position, adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset, liabilitas ditambah ekuitas. Informasi yang dapat disajikan dari neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi, triwulanan, caturwulanan, dan semesteran atau tahunan. Ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Tujuan agar saldo akhir akun akan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Prinsip pengakuan pendapatan adalah dasar dari pembuatan jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan pendapatan diterima di muka dan masih harus dibayar berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Kegiatan ini kadang-kadang disebut sebagai penyesuaian pada hari keseimbangan karena mereka dibuat pada hari penyeimbangan tersebut. Berdasarkan prinsip pencocokan dalam akuntansi akrual, pendapatan biaya yang terkait diakui dalam periode akuntansi yang sama. Namun uang yang sebenarnya dapat diterima atau dibayarkan pada waktu yang berbeda. Neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua buku akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian atau periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan neraca saldo adalah neraca saldo adalah langkah pertama sebelum penyusunan laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan berikut adalah urutan atau alur dalam cara membuat laporan keuangan. 1. Mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. 2. Memposting jurnal ke dalam buku besar. 3. Menyusun neraca saldo. 4. Mengumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. 5. Menyusun neraca saldo. 6. Membuat laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur. Neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Laporan ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Cara membuat neraca lajur. Yang pertama ada membuat format neraca. Kedua,
mengisi nomor akun dan nama akun. Ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Berikut ini ada 4 tahap dalam membuat jurnal penutup. Pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Kedua, menutup akun beban pada saldo debit. Ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Keempat, menutup akun FRIP atau penarikan bagi pemilik. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Akun apa saja yang masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan? Biasanya neraca saldo setelah penutupan ini menghasilkan akun real yaitu harta, utang, dan modal. Namun pada akun nominal seperti pendapatan dan beban sudah ditutup oleh jurnal penutup. Apa isi dan kegunaan neraca saldo setelah penutupan? Setelah membuat jurnal penutupan, tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Kalau post closing trial balance, tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Ayat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jurnal memiliki nama lain reserve entry dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Akun-akun yang termasuk pada jurnal pembalik: pertama, akun beban yang masih harus dibayar. Kedua, akun beban dibayar di muka atau tercatat pada beban. Ketiga, akun pendapatan yang masih akan diterima. Keempat, akun pendapatan yang diterima di muka atau tercatat pada pendapatan. Kelima, akun beban pemakaian atas perlengkapan atau tercatat pada beban. Akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar accrual. Basis kas atau cash basis yaitu sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, tapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Basis accrual atau accrual basis yaitu sebuah teknis pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan, penggunaan basis accrual ini tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis accrual aset kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis accrual, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis accrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis accrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun kas belum dikeluarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.